Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, PKS dan BPKS yang diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang disertai Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa melayani dan boleh melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama yaitu anggota holy kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penting untuk kita tahu, temukan, dan kita praktekkan, yaitu peran dari kita sebagai seorang PKS WPKS. Nah, saudara, saya temukan dari 1 Petrus 5 ayat 1-4, firman Tuhan katakan demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, kata penatua ini dalam bahasa terjemahan lain itu sama dengan pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, bukankah kita juga adalah PKS pemimpin Komsel? WPKS wakil pemimpin Komsel. Berarti kita juga termasuk bagian ini. Nah, ayat 2 kita lanjutkan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, PKS WPKS yang disayang Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini saya temukan 3 bagian penting. Yang pertama adalah nilai dari pengembalaan seorang PKS WPKS. Yang kedua, prinsip pengembalaan PKS WPKS. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pelayanan pengembalaan di masa-masa sekarang sebagai seorang PKS WPKS. Nah, saudara, kata gembala itu, pengembalaan itu sebenarnya tidak berkaitan dengan jabatan sebagai seorang gembala. Karena jabatan itu atau orang yang memangku jabatan belum tentu dia melakukan pengembalaan seperti yang Tuhan mau. Tapi bagiannya kita sebagai seorang pemimpin, dari ayat ini jelas dikatakan kita harus mengembalakan. Oke? Nah, saudara, arti gembalakan itu sebenarnya memberi makan. Memberi makan tentunya kepada domba-domba yang kita gembalakan. Ya, selain memberi makan juga merawat, memelihara, dan mengawasi. Nah, saudara, apa nilai pengembalaan seorang PKS WPKS terhadap anggota holinya? Yang pertama, pengembalaan itu adalah sebuah perintah dari Gembala Agung kita. Perintah itu. Nah, perintah itu bukan himbauan, bukan undangan. Jadi suka nggak suka, kita harus lakukan. Dan saya sangat yakin ada kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk bisa melakukannya. Memang cara masing-masing PKS itu bisa berbeda dalam hal mengembalakan anggotanya. Ya, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing dan disesuaikan juga dengan keadaan anggota holy masing-masing. Ya, kembali lagi, apapun yang kita lakukan, pastikan ini adalah sebuah perintah dari Gembala Agung kita. Kalau kita mau menyenangkan Gembala Agung kita lakukan perintahnya. Yang kedua, pengembalaan adalah sebuah kepercayaan dari Gembala Agung kita. Sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan. Saudara, anggota-anggota holy kita semuanya, apapun latar belakang mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan mereka telah mempercayakannya kepada kita untuk kita gembalakan. Maka dari itu ketika kita menerima tugas sebagai PKS WPKS, itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan, dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Yang ketiga, nilai pengembalaan adalah pengembalaan itu sebuah pelayanan yang berdampak kekal. Karena apa? Ayat 4 terakhir dikatakan, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu kalau kita lakukan pengembalaan. Oke? Baik, ini yang pertama, nilai pengembalaan, yaitu yang pertama perintah, yang kedua kepercayaan, yang ketiga berdampak kekal. Yang berikutnya, prinsip pengembalaan seorang PKS WPKS terhadap anggota-anggota holinya.
Yang pertama adalah kita temukan dari ayat ini bahwa domba-domba yang kita gembalakan adalah domba-domba Allah, milik Allah. Bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi kita bertanggung jawab terhadap Allah, kepada Allah. Bahwa Allah telah menebus anggota-anggota kita dengan melalui Yesus Kristus, sehingga mereka semua adalah milik Allah. Jadi apapun yang kita perlakukan kepada mereka, itu kita harus bertanggung jawab kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Allah sendiri, gembala agung kita. Yang kedua, kita gembalakan domba-domba Allah yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita, yang Tuhan percaya sama kita. Nggak usah jauh-jauh, yaitu anggota komsel kita. Mari sama-sama kita belajar memperhatikan orang-orang anggota Holy yang ada di Holy kita aja masing-masing. Ya. Yang ketiga, prinsip pengembalaan adalah sukarela, bukan dengan paksaan. Sukarela. Ya. Yang keempat, yaitu dengan caranya Tuhan, kehendak Allah. Kenapa? Karena ini miliknya Allah dan Allah Maha tahu cara yang terbaik buat setiap orang, setiap anggota itu bisa berbeda. Maka itu kita harus bergaul intim atau kita selalu minta pimpinan yang empunya domba itu untuk kita bisa mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan sama kita dengan benar sesuai dengan kehendak dan caranya Tuhan. Yang kelima, kita mengembalakan anggota komsel kita dengan dasar atau dengan prinsip pengabdian diri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, enggak, tetapi pengabdian diri. Kita sama-sama belajar, saudara dan saya sama-sama belajar. Ya, oke. Yang berikutnya, prinsip pengembalaan adalah teladan, bukan memberi perintah seperti seorang bos, ngebosi gitu. Kita hanya perintah, tapi biar kita menjadi teladan. Alkitab katakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu, menjadi teladan. Oke, nah ini prinsip pengembalaan. Nah, berikutnya, bagaimana praktisnya pelayanan pengembalaannya dapat kita lakukan sebagai PKS khususnya di masa-masa sekarang ini. Ya, social distancing, kita nggak bisa berhubungan dekat-dekat, kita nggak bisa kumpul, tetapi ada satu cara di mana kita bisa lakukan pengembalaan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita berkomunikasi. Nah, yang saya ingin sampaikan yaitu berkomunikasilah yang mendatangkan berkat. A blessing communication. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi pada saat ini? Melalui medsos, melalui HP, handphone saudara dan saya, yaitu dengan WhatsApp, WA. Yang pertama, kita sebagai PKS jadi teladan, memberi contoh dalam hal memberi berkat rohani dari saat teduh kita pribadi. Kan kita baca Alkitab tiap hari, ya bagikanlah secara sederhana apapun, seperti apapun, kita bagikan kepada mereka, kepada anggota Holy kita. Ingat, kita PKS, kita harus mengembalakan, yaitu memberi makan rohani kepada mereka. Ya, tentunya kita sampaikan, kita share berkat rohani kita yang kita dapatkan dari saat teduh kita dengan pola ABC yang sudah kita dapatkan. Dan yang berikutnya, lewat WhatsApp, kita bisa tanya, apa kabarnya saudaraku? Ya, paling tidak seminggu sekali kita bertanya, kita komunikasi dengan mereka. Mungkin dengan pertanyaan sederhana atau pertanyaan yang umum lah. Menunya apa sehari ini? Masakan apa? Siang ini udah makan apa? Begitu. Ya. Yang berikutnya, bisa bukan hanya telepon tetapi video call supaya kita bisa melihat wajah, dan itu sangat menyentuh kepada anggota komsel kita. Ya. Nah, saudara, obrolan santai akhiri dengan kita mendoakan mereka. Dan yang berikutnya tentunya kalau komsel kita bisa adakan video call atau pakai Zoom. Kita harus belajar pada anak-anak kita yang ngerti, supaya kita ngerti handphone, supaya kita tidak terlalu gaptek banget. Oke saudara, nah biar kita terus mau belajar dan belajar, berapapun usia saudara dan saya, tidak ada istilah berhenti belajar. Ya. Oke, ketika kita mengupgrade diri, sebenarnya anggota-anggota kita sedang kita upgrade juga. Ya, oke. Nah, saudara, terakhir saya ingin sampaikan tips untuk kita bisa berkomunikasi yang memberkati. Yang pertama,
berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang baik. Bukan pertanyaan yang menghakimi, tapi pertanyaan-pertanyaan yang baik. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Kita lebih banyak mendengar ketimbang kita lebih banyak bicara. Alkitab katakan, biar kita hendaknya cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Oke. Yang berikutnya, berikan respon yang benar. Good respon. Jangan menghakimi, jangan menjudge. Kita belajar memberi respon. Dan yang keempat, belajar kita memberi jawaban yang tepat. Pikir dulu sebelum kita bicara, baru kita sampaikan. Kita berdoa dalam hati. Ketika ada anggota kita yang curhat atau ngomong kepada kita, biar kita berdoa sama Tuhan, apa yang harus kita sampaikan kepada Dia. Oke saudara, itu saya yang saya ingin bagikan dari divisi pengajaran buat saudara dan saya juga sebagai PKS yang melakukan tugas penggembalaan yang benar di hadapan Tuhan. Oke, semangat melayani domba-dombanya Allah dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara dan semua anggota Holy saudara, termasuk keluarga saudara. Amin.